Hai semua, Assalamualaikum. Di video ini, Dapur Bunda Erli membuat cirawit. Bisa untuk cemilan, bisa juga untuk ide jualan. Karena rasanya enak, empuk, lembut, tidak alot meskipun sudah dingin. Gimana cara membuatnya dan apa saja bahannya? Yuk simak videonya sampai selesai. Saya sudah beli tahu pong sebanyak Rp5.000, potong menjadi 2. Untuk isiannya jangan dibuang, bisa dicampurkan dengan adonan. Untuk tahunya boleh pakai tahu apa saja, bebas. Tapi kalau tahu putih harus digoreng dulu. Karena tahu yang saya pakai ini sudah ada rasa asin, jadi nggak usah dikasih bumbu lagi. Sekarang saya mau buat cirawitnya dulu. Siapkan panci, masukkan 150 gram tepung terigu, tambah dengan 250 ml air. Aduk-aduk sampai tercampur rata. Setelah tercampur rata dan tidak ada yang menggumpal lagi, pindahkan panci ke atas kompor, masak pakai api kecil sambil terus diaduk-aduk. Jika ada sebagian adonan yang menggumpal, bisa ditekan-tekan pakai spatula supaya matangnya merata. Jika adonan sudah terasa berat saat diaduk, ini tandanya sudah matang, lalu angkat dan pindahkan ke dalam wadah. Tambahkan 100 gram tepung tapioka, 5 biji cabai rawit japlak yang sudah diiris-iris, tambahkan juga 6 biji cabai merah keriting yang sudah diiris-iris juga, 1 batang daun bawang yang sudah diiris-iris, setengah sendok teh garam, setengah sendok teh penyedap, aduk-aduk sampai tercampur rata. Supaya lebih cepat, saya aduk pakai tangan ya. Kalau teman-teman mau pakai spatula terus atau centong bisa juga. Adonan yang sudah tercampur rata menjadi lembek dan lengket seperti ini. Ambil tahu yang sudah dipotong-potong dan sudah dilubangi, masukkan adonan kira-kira 1 sendok teh, lalu rapihkan dengan cara ditekan-tekan. Nah, jadinya seperti ini ya. Lakukan semua sampai dengan selesai. Di resep ini saya memakai tepung terigu lebih banyak daripada tepung tapioka. Kenapa? Supaya hasilnya ini tetap empuk dan lembut meskipun sudah dingin. Dan saya sudah coba buat beberapa kali dengan resep yang lain. Resep ini yang paling cocok. Masukkan ke dalam kukusan yang sudah mendidih. Kukus selama kurang lebih 10 menit. Pakai api sedang. 10 menit berlalu, cirawitnya sudah matang, buka tutup kukusan, lalu diangkat. Sekarang saya mau buat sambal kacang untuk cocolannya. Siapkan minyak panas, masukkan 200 gram kacang tanah, goreng sambil terus diaduk-aduk. Kalau sudah berubah warna kuning kecoklatan, angkat dan tiriskan. Dengan minyak bekas gorengan kacang tadi, goreng lagi 5 siung bawang putih yang sudah dipotong-potong, 8 siung bawang merah yang sudah dipotong-potong juga. Sekalian goreng cabai merah keriting sebanyak 40 gram, goreng sambil terus diaduk-aduk. Kalau sudah matang, angkat dan tiriskan. Kacang yang digoreng tadi sudah agak dingin, sekarang masukkan ke dalam chopper. Masukkan juga cabai dan bawang putih, bawang merah yang sudah digoreng, tambah dengan 250 ml air, lalu nyalakan choppernya. Bumbu kacang yang sudah dihaluskan, masukkan ke dalam wajan, kemudian tambahkan dengan 500 ml air, aduk sampai tercampur rata. Tambahkan 2 sendok teh garam, tambahkan juga 120 gram gula merah yang sudah diiris-iris, lalu nyalakan kompornya, masak pakai api sedang sambil terus diaduk-aduk supaya tidak gosong di bagian bawahnya. Kalau sambal kacangnya sudah mengeluarkan minyak atau sudah meletup-letup seperti ini, tandanya sudah matang, lalu angkat dan dinginkan. Selesai semua dibuat, cirawitnya ini matang merata ya sampai ke dalam, empuk dan lembut.
Sambalnya juga sudah jadi. Satu resep ini menjadi 31 piece. Kalau teman-teman mau yang lebih pedas lagi, bisa ditambah dengan cabai rawitnya ya. Disesuaikan selera saja. Sekarang saya mau coba dulu ambil cerawitnya, masukkan ke dalam cup, siram dengan sambal kacang, tambahkan dengan kecap manis ya. Saya coba dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya enak, empuk dan lembut, dipadukan dengan sambal kacang medok, pedas manis, mantap banget.